Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Batas Islami. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tempat di muka bumi yang jika engkau berdoa di sana, Allah janjikan pengabulan. Tempat-tempat ini bukan sekadar titik koordinat, tapi saksi sejarah, tempat berpijak para nabi, dan medan doa yang membuka pintu-pintu langit. Temani kami dalam menyampaikan kisah ini sampai selesai. Mohon maaf jika dalam penyampaian nanti masih banyak kekurangan. Dan jika ada perbedaan pendapat atau dalil yang ingin diluruskan, mari kita jalin diskusi di kolom komentar dengan akhlak yang indah. Semoga yang mendengar dan menyimak selalu berada dalam lindungan Allah. Dilapangkan rezekinya, dikuatkan imannya, dan dijadikan setiap amal kebaikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga yaumil akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Barangkali satu klik kecil menjadi pahala besar dan terus mengalir di sisi Allah. Mari kita mulai kisahnya. Bayangkan sebuah doa yang lahir dari luka yang dalam, yang engkau bisikkan dalam diam, yang tak seorang pun tahu kecuali Allah. Doa itu bisa jadi tak terkabul hari ini, bukan karena Allah tak mendengar, tapi karena Allah ingin engkau datang ke tempat khusus, tempat yang telah disiapkannya, tempat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, tempat yang menyimpan rahasia langit dan tangisan para nabi. 1. Di depan Ka'bah, area Masjidil Haram. Tempat pertama adalah tempat paling mulia di muka bumi, tempat yang menjadi arah sujud lebih dari 1,8 miliar umat Islam setiap hari. Dari seluruh dunia, orang-orang datang untuk menangis, bersujud, dan berdoa. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebut tempat ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surah Al-Imran ayat 96. Mengapa Ka'bah begitu istimewa? Karena disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan batu pertama. Karena di sana Nabi Muhammad mengangkat tangannya hingga berlinang air mata. Karena di tempat itu, dosa-dosa dibakar oleh tangisan para hamba yang kembali. Dan engkau punya kesempatan yang sama. Kapanpun jika engkau berada di Masjidil Haram, jangan buru-buru keluar. Duduklah sejenak. Pandanglah Ka'bah, lalu berdoalah. Letakkan seluruh beban hidupmu di hadapan Allah. Ibnu Abbas berkata, Baitullah adalah tempat paling dikabulkannya doa di muka bumi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tidak diragukan, Masjidil Haram adalah tempat yang sangat utama untuk berdoa. Karena keutamaannya dan karena keberkahan Ka'bah yang menjadi pusat kiblat umat Islam. Dikutip dari Syarah Riyadhus Shalihin, pernahkah engkau duduk diam di hadapan Ka'bah dan merasa seluruh dunia berhenti? Orang-orang berjalan, orang-orang thawaf, orang-orang bertalbiyah, tapi engkau hanya diam. Dengan mata berkaca-kaca dan mulut bergetar, lalu berdoa, Ya Allah, aku datang dari jauh, bukan hanya karena haji, bukan hanya karena umroh, tapi karena aku rindu engkau mendengar suaraku tanpa perantara. Di Masjidil Haram, doa bukan hanya sekadar permintaan, ia adalah pengakuan dosa, permohonan ampun, dan ikrar cinta kepada Rabbul Alamin. Jika engkau belum pernah ke sana, berdoalah agar Allah mengundangmu. Dan jika engkau pernah ke sana, tapi belum benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk berdoa dengan hati, maka datanglah kembali. 2. Multazam. Kita melangkah lebih dekat. Masih di Masjidil Haram, tapi kini pada sebuah celah sempit yang menyimpan ribuan rahasia. Letaknya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat itu bernama Multazam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut Multazam. Tidak seorang pun berdoa di tempat itu kecuali akan dikabulkan. Dan Al-Allamah Al-Maqdisi menyatakan, Multazam adalah tempat yang paling mustajab untuk berdoa di dunia ini. Tapi Multazam adalah tempat antara harap dan gentar, dan siapa yang datang dengan keyakinan penuh bisa menyaksikan kuasa yang tak masuk akal manusia. Engkau tahu mengapa dinamakan Multazam? Karena disitulah hati yang selama ini menggantung, melekat dan mengakui kelemahan sepenuh-penuhnya. Disitulah keangkuhan manusia hancur
dan kesadaran sebagai hamba benar-benar lahir kembali. Kenapa multazam jarang disebut? Karena tempat ini tidak mencolok. Ia bukan tempat besar, tapi ia terpilih. Tidak ada cahaya gemerlap di sana. Hanya ada dinding batu tua yang jadi saksi jutaan doa dari orang-orang yang tahu kemana harus bersandar saat dunia memunggungi. Jika engkau ke Baitullah dan tidak sempat berlama-lama tawaf dan tidak dapat mendekat ke Hajar Aswad, setidaknya carilah celah untuk mendekat ke Multazam. Karena bisa jadi nasib seluruh hidupmu berubah di sana. Bukan karena tempat itu punya kekuatan magis, tapi karena Allah sendiri yang meletakkan keberkahan di situ sebagai penghibur para hamba yang datang dengan jiwa yang lemah. 3. Maqam Ibrahim. Bayangkan sejenak engkau berdiri di hadapan Ka'bah. Jutaan orang berputar, berzikir, menangis, dan menengadahkan tangan. Tapi tepat di dekatmu ada sebuah kubah kecil bening. Di dalamnya sebuah batu tua, bukan batu biasa. Batu itu pernah memancarkan mukjizat. Ia menjadi alas pijakan seorang manusia yang sangat mulia. Ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kini ia tetap berdiri, membawa sisa pijakan dua telapak kaki yang telah menua ribuan tahun lalu. Itulah makam Ibrahim. Allah menyebut tempat ini langsung dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Ibnu Katsir menuturkan dalam tafsir Al-Quran, saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya, mereka terus mengucapkan, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, setelah tawaf, Nabi Muhammad mendatangi makam Ibrahim, lalu membaca ayat, "Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, sebagaimana Engkau kabulkan doa Ibrahim di hadapan rumahmu, kabulkan pula doa kami yang hina ini di depan tempat yang sama. 4. Padang Arafah. Bayangkan dirimu berdiri di tengah padang tandus yang begitu luas, angin menggulung debu, panas menyengat tubuh, dan jutaan manusia menangis dalam satu suara. Ya Allah, ampunilah aku. Itulah Padang Arafah, tempat di mana doa tak lagi terbatas oleh langit. Tempat di mana tangisan manusia lebih berat dari debu yang berterbangan, dan tempat di mana Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikatnya. Nabi Muhammad bersabda, haji adalah Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Artinya siapa yang tidak wukuf di Arafah pada waktunya, hajinya batal. Begitu penting tempat ini hingga menjadi penentu sahnya ibadah seumur hidup. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan hamba dari neraka dibanding hari Arafah. Dan sesungguhnya dia mendekat lalu membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Di tempat ini doa seperti panah tajam yang menembus langit. Bayangkan, kita punya dosa bertahun-tahun, tapi Allah hanya minta, berdirilah di Arafah, menangislah, mintalah. Dan balasannya, engkau pulang seperti bayi yang baru lahir. Padang Arafah bukan hanya lokasi. Ia adalah gerbang rahmat terbuka lebar. Ia adalah tempat langit turun menyambut bumi. Ia adalah ladang tempat para pendosa pulang sebagai pemenang. 5. Raudah. Bayangkan engkau berada di dalam Masjid Nabawi, kota suci Madinah. Berjalan perlahan di antara tiang-tiang putih yang berdiri anggun. Lalu engkau melihat sebuah area yang selalu penuh. Para jemaah menangis, mengangkat tangan, bahkan duduk berjam-jam hanya untuk satu hal. Ialah berdoa di taman surga. Inilah Raudah, tempat di antara rumah Nabi Muhammad dan mimbarnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda,
Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1196 dan Muslim nomor 1391. Tempat ini kini dibatasi karpet hijau dan berada di dalam Masjid Nabawi. Antara kamar Nabi Muhammad yang kini menjadi makam beliau dan mimbar yang beliau gunakan untuk berkhutbah. Mengapa tempat ini sangat istimewa? Disebut Raudah langsung oleh Nabi Muhammad. Artinya taman, bukan hanya taman biasa, tapi taman dari taman-taman surga. Tempat ini adalah saksi perjuangan Nabi Muhammad. Dari tempat beliau tidur, beribadah, hingga menyampaikan wahyu. Raudah bukan hanya tempat fisik, ia adalah jejak kenabian, tempat di mana wahyu turun, dan tempat para sahabat belajar langsung dari Rasulullah. Mengapa Raudah mustajab untuk berdoa? Meski hadisnya tidak secara eksplisit menyebut mustajabnya doa, namun ulama menafsirkan bahwa tempat yang Nabi Muhammad sebut sebagai taman surga tentu lebih utama dan penuh keberkahan, termasuk dalam hal dikabulkannya doa. Inilah Raudah, taman yang tidak terlihat hijau oleh mata, tapi ditumbuhi rahmat oleh langit. Dan jika engkau sedang berada di tempat lain, jadikan hatimu taman Raudah, tempat yang bersih, tempat munajat, tempat ketaatan. Karena taman surga di dunia hanya bisa dinikmati oleh hati yang hidup. 6. Sujud terakhir dalam syalat. Pernahkah engkau sujud dan tak ingin bangkit lagi? Sujud yang dalam, yang lama, ketika dunia terasa menghilang dan hanya ada engkau dan Tuhanmu. Itulah sujud terakhir dalam salat, tempat yang tak terlihat megah, tapi disitulah engkau paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud, karena inilah kondisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Syekh Utsaimin menambahkan, sujud dalam salat adalah tempat terbaik untuk curhat pada Allah, untuk menangis, dan untuk memohon. Apa yang bisa kita lakukan di sujud terakhir? Doakan semua kebutuhan dunia dan akhirat. Mohon ampunan sebanyak mungkin. Mintalah hidayah, keteguhan iman, dan keselamatan dari fitnah. 7. Saat turun hujan, langit sedang menangis. Tapi tahukah engkau? Air yang jatuh dari langit itu membawa rahmat, bukan sekadar air. Dan ketika hujan turun, itu bukan hanya waktu untuk berteduh. Itu adalah waktu untuk memanjatkan doa yang tak akan tertolak. Rasulullah bersabda, 2 doa yang tidak akan tertolak. Doa ketika azan dikumandangkan dan doa ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2540. Hadis ini jelas dan tegas. Saat hujan, Allah buka langitnya dan doa yang keluar dari hatimu bisa langsung menembusnya. Mengapa hujan menjadi waktu mustajab? Dalam Al-Quran, hujan sering disebut sebagai rahmat dan berkah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar berita sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Sehingga apabila angin itu membawa angin mendung, kami halau ke suatu negeri yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudah kamu mengambil pelajaran. Doa saat hujan adalah momen langka, maka jangan engkau sia-siakan dengan diam. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1032. Lalu lanjutkan dengan doa permohonan pribadimu. Minta dengan bahasamu sendiri. Mintalah seakan-akan ini kesempatan terakhir hidupmu. Setiap tempat yang kita bahas adalah waktu dan ruang yang penuh dengan kesempatan tak terhitung. Waktu yang sering kita anggap biasa, bisa jadi adalah kesempatan luar biasa. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Satu doa bisa mengubah segalanya, karena Tuhanmu lebih dekat dari yang engkau kira. Semoga setiap doa kita menjadi peluang untuk mendekatkan diri pada Allah dan membuka jalan-jalan yang selama ini tertutup. Percayalah, kesempatan itu ada di tanganmu sekarang. Semoga setiap kisah hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah yang tak terputus. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai bentuk dakwah bersama.
Sampai jumpa di batas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.